بسم الله الرحمن الرحيم Allah dialah yang menciptakan seluruh makhluk sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang wajib kita baca setiap hari dalam kehidupan kita. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Rabb itu pencipta, penguasa, pemilik, pengatur, pemberi rezeki. Al-Alamin, seluruh alamin. Apa itu alam? Alam adalah sebuah kata yang mencakup seluruh yang sejenis dengan mencakup seluruh individu yang sejenis di dalam alam tersebut. Ketika kita mengatakan alamul insan, alam manusia, berarti mencakup seluruh manusia dan tidak ada yang keluar dari kalimat alam tersebut. Berarti seluruh manusia masuk ke dalam kalimat alamul insan, alamnya manusia. Alamul malaikah, alamnya malaikat. Alamul jin, alamnya jin. Alamun namal, alamnya semut. Masuk seluruh semut dengan seluruh jenisnya di permukaan bumi. Alam as-samak dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan alam. Dan Allah katakan Rabbul Alamin, Allah pencipta seluruh alam itu. Dan para ulama mengatakan bahwa di dunia ini ada 1000 alam. Tidak ada riwayatnya, namun kita temukan dari lisan para ahli ilmu bahwa di dunia ini kata mereka ada 1000 alam. 400-nya di darat dan 600-nya di laut. Allah yang menciptakan seluruh mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menurunkan kepada manusia dan jin wahyu untuk mengatur kehidupan manusia dan jin. Adapun yang lainnya daripada makhluk ciptaan Allah, maka mereka berjalan sesuai dengan kodrat penciptaannya. Dan mereka tidak memiliki keingkaran dan kekafiran kepada Rabb mereka. Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki keingkaran dan kekafiran itu adalah dua jenis makhluk, dua jenis alam, jin dan manusia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan syariat, menurunkan agamanya, menurunkan firman-firmannya untuk mengatur kehidupan manusia dan jin. Dan kita khususkan pembicaraan kepada manusia, demikian juga yang terjadi di alam jin. Namun karena kita berbicara untuk sesama kita, maka kita khususkan pembicaraan untuk alam manusia. Dengan kita mengatakan bahwa syariat Allah tabaraka wa ta'ala Allah turunkan untuk mengatur kehidupan kita. Segala sesuatu yang teratur pasti nyaman. Segala sesuatu yang teratur dengan rapi pasti mendatangkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Kita masuk komplek perumahan, teratur, jalannya lurus, dari rumah ke rumah masih ada rentang jarak, ditanami oleh pepohonan, tanaman. Ada di Batam yang seperti ini, perumahan yang seperti ini.
Ada jalanan di antara rumah ke rumah semuanya aspal. Rentang jarak aspalnya 8 meter. Ada perumahan yang seperti ini? Ada. Nyaman nggak rumah yang seperti ini? Di depan rumah itu tanaman-tanaman hijau, rumputan. Kemudian memiliki tukang kebun khusus untuk merapikan perumahan tersebut, sehingga tidak ada yang berserakan. Aman tinggal di perumahan, nyaman tinggal di perumahan yang seperti ini, nyaman. Lebih kurang seperti itu, kalau seandainya manusia ini ikut aturan Allah. Itu hanya tamfil, perumpamaan. Akan terjadi kenyamanan, akan terjadi ketenangan, akan terjadi hal yang indah untuk dilihat, hal yang indah untuk dirasakan, hal yang nyaman untuk dinikmati, manakala segala-galanya teratur. Dan untuk itulah Allah turunkan syariat. Untuk menata seluruh manusia dalam seluruh lini kehidupan mereka, apapun dan apapun kedudukan mereka di permukaan bumi, diatur agar berjalan sesuai dengan aturannya. Allah mengatur bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ini aturannya. Bagaimana menjadi rakyat, ini aturannya. Bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu, ini aturannya. Bagaimana menjadi seorang anak, ini aturannya. Bagaimana menjadi tetangga, ini aturannya. Bagaimana menjadi rekan-rekan bisnis, ini aturannya. Bagaimana menjadi guru, ini aturannya. Bagaimana menjadi murid, ini aturannya. Diatur sedemikian rupa dan tidak ada yang tidak diatur. Sampai kepada masuk toilet, bagaimana keluar di dalam toilet, apa yang harus dijauhi di dalam toilet, apa yang tidak boleh diucapkan di dalam toilet. Semua diatur oleh agama Allah tabaraka wa taala dan tidak ada yang tersisa. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami sisakan di dalam kitab. Kemudian kalau kita paham ini, kita akan memahami seandainya manusia berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka segala sesuatunya akan nyaman. Segala sesuatunya akan aman. Segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Namun manusia mulai merubah-rubah. Manusia mulai merubah-rubah aturan Allah. Berjalan tidak sesuai dengan aturan. Disebabkan beraneka ragam faktor penyebab. Namun intinya dia tidak mau diatur. Mulai mereka bertabrakan dengan aturan. Mulai mereka melakukan sesuatu yang terlarang di dalam aturan. Seharusnya dikerjakan, mereka tidak kerjakan. Seharusnya ditinggalkan, mereka kerjakan. Terjadi sesuatu yang bertabrakan dengan aturan. Sehingga terjadilah kehidupan yang amburadul. Terjadilah kehidupan yang centang perenang. Tidak ada lagi aturan. Atau sudah terlalu banyak yang bertabrakan dengan aturan. Akhirnya manusia kebingungan hidup di negeri yang seperti itu. Sulit, merasakan sulitnya hidup di negeri yang penuh dengan hal-hal yang bertabrakan dengan aturan ilahi. Kalau kejujuran sudah harus diganti dengan kebohongan. Kalau amanah sudah harus diganti dengan khianat. Kalau maksiat sudah harus menjadi pola kehidupan. Kalau rezeki yang haram sudah harus senantiasa dipertahankan. Yakinlah kehidupan dunia ini sudah centang perenang. Kehidupan di dunia ini sudah terbalik. Dan yang akan merasakan perihnya negeri yang sudah terbalik di dalamnya aturan-aturan Allah, manusia itu sendiri. Karena Allah berfirman,
Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat maksiat, maksiat itu dia yang merasakan perihnya maksiat itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, akan terjadi kerusakan di langit, terjadi kerusakan di bumi, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh apa yang telah dilakukan oleh manusia. Di dalam ayat yang lain Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka, memberikan kepada mereka sulitnya rasanya hidup disebabkan apa yang mereka kerjakan. Akhirnya yang akan merasakan pedihnya itu adalah manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-175, Allah berfirman, ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang membeli azab dengan ampunan. Alangkah sabarnya mereka berada di neraka. Mereka membeli kesesatan. Dengan apa mereka beli? Dengan petunjuk. Apa yang nampak di dalam ayat ini? Apa yang nampak di dalam ayat ini? Keterbalikan. Seharusnya mereka membeli petunjuk. Seharusnya mereka membeli petunjuk. Mereka jual kesesatan untuk mendapatkan petunjuk. Ini mereka terbalik. Justru kesesatan yang mereka beli dengan petunjuk. Siapapun yang telah sampai kepadanya firman-firman Allah, sampai kepadanya hadis-hadis Rasulullah tentang sesuatu yang harus dia lakukan di permukaan bumi, dan telah sampai keterangan yang nyata kepadanya, ini yang harus dikerjakan, begini Rasulullah SAW berbuat, begini Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita, kemudian dia tinggalkan itu dengan mengatakan, saya tidak bisa melakukannya, masyarakat saya tidak seperti ini, saya tidak bisa melakukannya, teman-teman saya nanti menjauhi saya tidak bisa melakukannya, ayah dan ibu saya tidak merestui. Mereka mendapatkan sebahagian daripada firman Allah. Mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Telah sampai kepada mereka petunjuk Allah, telah sampai kepada mereka aturan Allah yang sebenarnya. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus dikerjakan, lalu mereka buang, mereka campakkan, mereka tinggalkan, untuk mereka bertahan di atas sesuatu yang mereka telah terbiasa mengerjakan. Ini bahagian daripada membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk sudah ada di hadapanmu, wahai manusia. Sudah sampai kepadamu keterangan Allah. Jangan jual. Kalau Anda menjualnya, maka akan yang menjadi pembelinya, harga yang Anda dapatkan dengan menjual petunjuk itu adalah kesesatan. Fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi yang ada setelah kebenaran kalau bukan kesesatan. Wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka menjual ampunan Allah, dengan itu mereka membeli azab Allah. Mereka beli azab dengan mereka jual ampunan. Ini terbalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatur kehidupan kita, dan hendaknya kita ridho, kita tunduk atas aturan-aturan yang telah Allah perlakukan, atas aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Seandainya kita melakukan itu, seperti yang tadi kita katakan, akan terjadi keamanan, kenyamanan, ketentraman yang luar biasa.
Dan akan terjadi kekacauan. Akan terjadi pertengkaran. Akan terjadi hal-hal yang tidak nyaman kalau sudah tidak sesuai dengan aturan. Aturan Allah yang kita maksud, bukan aturan manusia.